Halo, selamat datang pada sesi pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai warehouse management serta bagaimana gudang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung sistem logistik. Kita akan mulai dari konsep dasar peran gudang, kemudian masuk ke prinsip-prinsip utama dalam desain tata letak, kemudian membahas metrik produktivitas atau KPI yang digunakan dalam pengukuran kinerja operasional di gudang. Kemudian tujuan dari sesi ini adalah agar kita memahami bahwa gudang bukan hanya tempat penyimpanan barang, tapi juga pusat aktivitas yang penting untuk nantinya pengaruhnya terhadap biaya, kecepatan layanan maupun kepuasan pelanggan. Mari kita mulai pembahasannya dan kita lihat kembali fungsi dasar gudang dalam rantai pasok. Nah, sekarang mari kita bahas peran gudang dalam sistem logistik dan mengapa gudang menjadi bagian yang sangat penting. Pada dasarnya, gudang adalah tempat rantai pasok ya untuk menyimpan dan menahan barang sebelum kemudian barang itu bergerak ke tahap distribusi berikutnya. Jadi gudang bukan hanya tempat penumpukan barang saja gitu ya, tapi lebih ke sebagai fungsi strategis yang memberikan nilai tambah bagi barang tersebut. Nah, ada beberapa fungsi utama yang poin-poin penting dari kegiatan yang ada di pergudangan ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan transportation consolidation. Artinya adalah gudang membantu dalam proses penggabungan barang ya, dari berbagai pemasok ataupun dari berbagai sumber atau dari berbagai supplier ya, kemudian lalu mengirimkannya dalam jumlah yang besar. Nah, ini membuat biaya transportasi jadi lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah product mixing ya. Di gudang barang itu terdiri dari berbagai jenis, kemudian berbagai pemasok sumbernya. Nah, itu kemudian ada proses penggabungan ya, atau proses kombinasi dari beberapa barang tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan intinya. Nah, misalnya aja contohnya satu pelanggan kemudian memesan beberapa produk yang berbeda ya, semuanya dikumpulkan kemudian dikirimkan dari gudang ke pelanggan tersebut dalam satu paket. Ketiga adalah sebagai fungsi cross docking. Ya, contohnya adalah misalnya saat kita memindahkan barang ya dari satu truk yang datang, kemudian kita pindahkan ke truk yang tugasnya untuk mendistribusikan barang ke konsumen atau mendistribusikan barang ke berbagai retail gitu ya. Nah, jadi proses cross docking ini lebih ke hanya tempat penyortiran saja ya. Jadi hanya tempat transit sementara, jadi tidak menyimpan barang dalam waktu yang lama. Nah, keempat adalah fungsi service, yaitu gudang berperan untuk mendekatkan produk ke pelanggan sehingga waktu pengirimannya bisa jadi lebih cepat dan harapannya kepuasan pelanggannya bisa jadi lebih meningkat. Kelima yaitu adalah protection against contingencies, yaitu fungsi gudang sebagai perlindungan bila ada ketidakpastian. Nah, misalnya adalah keterlambatan produksi, terus misalnya ada distraksi dari transportasi, ya, atau dari sisi distribusinya. Nah, jadi dengan adanya stok di gudang, pelayanan kepada pelanggan tetap bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai smoothing. Ya. Nah, ini maksudnya adalah untuk penyeimbang antara permintaan dan juga penawaran. Demand dan supply-nya diatur dan di-adjust di dalam gudang ya. Nah, jadi secara keseluruhan dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan, gudang memang tidak hanya tempat penyimpanan, tapi juga sebagai alat strategis yang kemudian dalam sistem logistik digunakan sebagai untuk memastikan barang sampai ke pelanggan dengan cara yang lebih efisien, kemudian cepat ya, dan juga bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan terkait barang itu sendiri.
Nah, selanjutnya kita bahas masuk ke topik operasional dasar. Pada prinsipnya kegiatan di gudang itu terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah aktivitas movement, dan yang kedua adalah aktivitas storage atau penyimpanan. Nah, aktivitas movement itu sendiri ada terbagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan penerimaan barang atau receiving. Jadi ini adalah proses penerimaan barang yang datang dari pemasok atau dari produsen. Ya. Di tahap ini kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah dari sisi kuantitas maupun dicek atau diperiksa dari sisi kualitas ya terkait barang tersebut. Yang kedua adalah put away. Ya, put away itu adalah kegiatan menempatkan barang ke lokasi penyimpanan yang sudah ditentukan. Nah, jadi proses ini cukup penting karena selanjutnya barang itu bisa di-track dan trace letaknya di mana itu tergantung pada saat proses penempatan di awal, yaitu proses put away ini. Kemudian ketiga adalah order picking ya, atau proses pengambilan barang sesuai dengan pesanan pelanggan, sesuai dengan picking list. Nah, aktivitas ini sangat krusial sebenarnya ya, karena langsung berhubungan dengan kepuasan pelanggannya. Dan efisiensi yang paling sering yang paling sering menjadi isu adalah di bagian aktivitas order picking ya. Dan yang terakhir adalah movement shipping, yaitu adalah proses pengeluaran barang dari gudang yang nanti tujuannya adalah untuk proses pengangkutan barang tersebut keluar gudang ya, dan dikirimkan ke konsumen atau pelanggan. Yang kedua adalah tadi storage ya. Storage juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu stock location, yaitu adalah sistem penentuan lokasi penyimpanan barang di gudang agar barang itu tersusun dengan baik dan mudah ditemukan sehingga pergerakannya bisa jadi lebih efisien. Yang kedua adalah warehouse management system atau WMS. Nah, ini adalah lebih ke sistem digital yang kemudian fungsinya untuk membantu pengelolaan seluruh aktivitas di gudang tapi secara digital atau menggunakan perangkat teknologi. Jadi secara keseluruhan adalah dua aktivitas ini ya, aktivitas movement dan aktivitas storage yang kita perlu pahami dari operasional yang ada di gudang.